Bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masirul muslimin wa muslimat nambah taujiah di Bapak kesepuhan Bapak Ustad. Alhamdulillah menjurus tina jaga geto aya bencana alam anu yakin eta pastina sejarah pengalaman pangintenan tina ayana rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mang pirang-pirang kanikmatan teh bakal cenah kapetik ku urang sadayana. Jadi suatu misal orang kebaikan-kebaikan teh bakal kapetik di kebaikan-kebaikan. Tadi boga tempat anu mang pirang-pirang kenikmatan eta kabeh teh amal perbuatan urang masing-masing. Jadi nu imana tihula kanikmatanana. Aya nu imana nyusul mungkin jalmi anu sepuh nembe taubat sapertos urang sadayana pangintenan. Keur ngorang mah buta tulang buta daging tina kadoliman pada intinya orang mampu bertaubat teu ngalaksanakeun amal nu goreng, ucapan nu goreng, laku-laku nu goreng eta mungkin kenikmatan dibayangkeun tadi ngalir dosa urang diampuni kapajuna tinggal amal kebajikan eta harapan urang sadayana. Mungkin hikmahna eta jadi kenikmatan sukan teh lain sukan tapi kenikmatan ayeuna urang di alam dunia. Baksana permadani cenah aya ulah pelayan eta teh dicuning amal-amal urang keneh itu lain keur amal kersasana. Jadi insyaallah pada intina ayeuna ripuh tapi dina kahadean sukan mah tinggal nunggu kanikmatan balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Salis sareng amal perbuatan urang kalaman di alam dunia ieu. Eta pangintenan kitu intina mah. Jadi insyaallah taujiah anu salajengna nu dipandu ku Bapak Ustaz Bapak Fikri Ayani. Kangge beliau Bapak Fikri Hani waktu sareng tempat ada tulis cekap-cekapna mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandum Danu Masuri bin Sastro Prawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karyo wa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Tembong Desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas Dusun Tembong, para jamaah ibu-ibu sadayana yang dimuliakan Allah, Bapak Kadus Tembong, ya alhamdulillah pada kesempatan malam ini dapat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang beliau menyadari bahwa selama ini ketidakhadirannya itu sudah tepat ya, hatinya duduk melihat Allahnya. Meskipun tidak hadir tetapi hatinya tetap nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mungkin yang hadir tetapi hatinya tidak nyambung ke Allah ya. Masih muncul akunya yang hadir ya. Tetapi kita doakan semoga beliau senantiasa terus dihadirkan oleh Allah karena sejatinya tidak bisa hadir sendiri ya. Mau dibikin rajin kayak apa, kalau memang Allah tidak menghadirkan tidak akan bisa. Maka
Sejatinya siapapun yang dihadapkan oleh Allah dihadirkan di majlis ini termasuk pilihan dari Allah, termasuk takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Iman kita harus duduk di situ, Pak. Jika kita tidak duduk di situ, duduknya kita di majelis akan menjadi kesombongan, dan duduknya kita di majelis ini akan menjadi ketakaburan, sum'ah dan sebagainya, sehingga itu semua akan menjadikan bukan malah kepada ridha Allah, justru malah kepada para api neraka yang sangat menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya tak lupa kepada Bapak Ustadz, Bapak Mantan Lurah, alhamdulillah kita doakan semoga beliau sehat selalu dan juga diberikan senantiasa rahmat dan juga ridhonya kepada seluruh keluarganya. Tak lupa juga kepada Bapak Trisyanto yang selalu hadir ya, alhamdulillah kita doakan semoga kemuliaan-kemuliaan kepada beliau. Tak lupa kepada para kasepuan RT RW sadayana ya, Bapak alim ulama, ibu-ibu, indeng-indeng ya, adik-adik ya, semuanya saja alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini kita dapat dikumpulkan meskipun ngantuk, tunduh, puripuh ya Bu ya. Masih semangat ente? Masih semangat ya. Mumpung masih diberek hirup ya Bu ya. Kata Pak Manten, mumpung masih diberek hirup ya. Alhamdulillah. Masih diberek suku, tangan ya Bu ya. Karena ada saatnya tangan suku orang Sadayana kembali ke tanah. Maka manfaatkan betul agar kita mendapatkan hati yang tatma'innul qulub. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in as-sholihin. Lumampirna ke orang Sadayana, semoga orang Sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan malam ini adalah wajibnya rohaniyah untuk menyembah kepada Allah. Wajibnya rohaniyah untuk menyembah kepada Allah. Pertemuan yang sebelumnya adalah Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hari pembalasan itu tidak nunggu engke, di ayana teh Allah selalu merajai hari pembalasan. Siapapun yang berbuat baik kembali untuk dirinya, siapa yang berbuat jahat kembali untuk dirinya. Dan itu tidak nunggu lama ya. Karena neraka, alam kubur itu bagaimana kondisi hati kita saat ini Bu. Jika saat ini rohaniyah kita meskipun dohir didudukan menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zuhud, tetapi rohaniyah tidak senantiasa nyambung kepada Allah, maka dipastikan hatinya masih dalam keadaan tersiksa. Buktinya apa? Banyak sekali para alim ulama, para ahli ilmu yang hatinya masih ingin dipuja-puji, ingin diwahkan, ingin dimuliakan. Itu tidak terlihat Bu, tetapi itu wujud siksaan ya, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah itu maha menguasai hari pembalasan, yang mana hari pembalasan itu dimulai dari saat ini, maka kita menyadari selanjutnya adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Karena apa? Allah lah yang merajai. Allah raja, kita hamba ya. Ini secara thariqahnya ya. Allah adalah raja, kita hamba. Yang mana hamba itu mengabdi, beribadah, ngawulo ya. Maka apapun perintah raja kita harus melaksanakannya. Apapun yang dilarang kita meninggalkannya secara syariat. Perlu kita bedah bahwa kita diciptakan di alam semesta ini
dulu sudah dijanji oleh Allah sebelum ditiupkan ruh kita, ya. Apakah aku Tuhanmu, alastu birabbikum? Kita semua menjawab qalu bala syahidna. Dan kita diingatkan oleh Allah melalui surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kepadamu lah ya Allah kita berjanji lagi tuh, ya Allah. Bahkan setiap sholat nggih, hanya kepadamu aku menyembah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Nah, inilah yang harus kita bedah bagaimana penerapannya selama hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita rohaniyah ini malah tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal apa? Wajibnya hati hanya menyembah kepada Allah. Ingat bahwa kita ini terdiri dari dua, zahir dan batin, jasad dan ruh. Dua-duanya ini hukumnya wajib untuk menyembah kepada Allah, ya. Baik secara jasmaniyah maupun secara rohaniyah. Jangan sampai kita hanya sibuk memperbaiki ibadah jasmaniyah, tetapi melupakan wajibnya hati ibadah secara rohaniyah. Kalau jasmaniyah wujudnya apa? Kita melaksanakan sholat 5 waktu secara zahirnya, ya. Terus kemudian kita mengeluarkan zakatnya, kita melaksanakan puasanya, zikir jaharnya, ya. Terus kemudian ibadah hajinya, umrohnya dan sebagainya. Itu semua fisik kita melaksanakan, nyata-nyata fisik melaksanakan. Itu sudah tergolong ibadah kepada Allah. Tetapi yang sangat diinginkan oleh Allah tidak hanya zahir saja. Ingat, yang paling pokok selain jasmaniyah justru adalah rohaniyah. Bagaimana ibadahnya ruh, ini yang harus kita buka. Karena ruh ini adalah rahasianya Allah. Ruh kita ini adalah tiupannya dari keagungannya Allah, yang mana ruh ini wajib kembali kepada Gusti Allah. Karena apa? Kita ini ditransitkan di dunia, Bu. Kita ini ruh, sejatinya kita ini ruh, Pak. Bukan jasad, bukan. Gitu nggih? Ya bener nggak? Jasad itu karena kita diwujudkan di dunia. Sejatinya kita ruh. Ruh berasal dari mana? Sang Maha Ruh. Ya. Sang Maha Ruh siapa? Gusti Allah. Laksana matahari kita itu pancarannya. Laksana matahari kita pancarannya. Laksana hujan berasal dari air laut. Sekarang menjadi mendung. Ya. Hitam, kelam, nyamber sana nyamber sini, ya. Emosi sana emosi sini, adigang adiguno, ya. Ternyata diperintahkan turun hujan. Turunnya hujan kemana? Kembali ke lautan. Itu, Pak. Rohaniyah kita bagaimana caranya ngibadah? Yaitu membersihkan ruh dari semua gambaran-gambaran selain Allah. Membersihkan kondisi ruh ini dari pandangan selain Allah. Yang artinya rohaniyah ini wajib hukumnya hanya madhep hidup. Tak sebut hidup karena itu sebagai alat bantu menjelaskan sang pemilik nama Allah. Ya. Karena Allah itu nama, Bu. Allah itu nama. Engkau harus menemui sang pemilik nama itu, ya. Jangan engkau sebut-sebut terus, ya. Karena apa? Kalau sebut-sebut terus itu berarti belum menemui. Kalau sudah menemui, tidak mungkin disebut-sebut. Nggak mungkin kalau sudah dekat ini tak sebut pakai kain terus, nggak mungkin, ya. Karena sudah berdekatan. Apalagi kalau sudah suami istri, ya, sudah berkasih mesra. Seperti itulah, Bu. Tetapi jangan dibayangkan kita seperti itu kepada Allah, enggak. Itu hanya kiasan. Kembali, kalau jasmaniyah engkau harus dengklak-dengkluk, harus kencot, ya.
harus pergi ke Mekah, harus mengeluarkan zakat. Tetapi kalau ruh, bagaimana ibadah ruh? Engkau harus satu. Gerbangnya adalah su'aul basiroh, merasakan. Merasakan adalah engkau menghidupkan rasa, bukan akal. Rasa. Ya. Ibu-ibu punya rasa? Merasakan. Rasakan bahwa engkau hidup, keluar masuknya nafas itu karena ada hidupnya Allah yang menggerakkan. Ya. Kalau sudah di situ berarti engkau merasakan engkau bisa berdenyut jantungmu, itu pun karena dihidupkan Sang Maha Hidup, yaitu Gusti Allah. Rasakan, Pak. Di dalam gerakan sholatmu rasakan engkau itu hanya disolatkan. Ya. Maka kenapa ke orang meninggal itu disolatkan? Karena orang meninggal tidak bisa sholat sendiri. Itu isyarah, Pak. Kenapa ke orang meninggal harus disolatkan? Itu mengingatkan kita yang takziah, ya, untuk menyadari bahwa kita sholat pun itu karena hanya disolatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan bahwa engkau sejatinya tidak berkuasa apapun. Buktinya apa? Coba engkau hentikan jantungmu saat ini, bisa? Bisa? Berarti engkau harus mengakui, membabat semua keakuan dirimu, engkau yang berjalan, engkau yang minum, engkau yang bergerak. Karena apa? Sejatinya hidupmu itu hanya dihidupi Gusti Allah. Berarti wujudnya rasamu itu engkau menyatakan, hatimu mengatakan, ya, sing pengajian ya Gusti Allah. Itu nggak, Bu? Ya. Bisa diterima ya? Tetapi bukan kita ini Allah, bukan loh ya. Bukan nggih. Kita ini hanya hamba. Tetapi menyadari kita ini hanya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu-ibu bisa menghentikan denyut jantungnya? Gak bisa ya? Maka jangan sombong, Pak, Bu. Aing nupang hebatna itu dia babat habis. Dibabat habis. Kemudian ketika engkau mau menyembah kepada Allah, engkau harus mengalahkan yang namanya 4 nafsu. Ya. Kalau 4 ini masih ada di dalam hatimu, maka engkau ruhmu belum bisa dikatakan menyembah kepada Gusti Allah. 1 apa? Nafsu paru baru. Jalma nu masih sok marah-marah meskipun ahli ngibadah ke sholat, berarti sejatinya belum ngibadah kepada Gusti. Betul nggak? Padahal tujuan sholat apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayo, berarti tandanya ruhnya belum ngibadah kepada Allah, meskipun jasadnya sudah. Maka yang ditanya kenapa kok sholat dulu? Karena apa? Cek Allah gini, lah ini perilakunya kok bedan. Dicek ke Allah teh. Cung tanyakan bar itu sholat no kumaha ya. Ternyata sholat nak meskipun rajin ke masjid, hati nak koyar-koyur. Inget nak naon? Pakaya ya. Harta, tahta, wanita, pang aingna, pang ilmuna lin. Sehingga apa? Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kembali Bu tadi, Bu. 4 nafsu tadi diingat-ingat terus ya. Saya enggak bosan-bosannya selalu mengingatkan ini setiap pengajian. Karena apa? Ini salah satu apa? Musuh yang nyata. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Berarti marah, emosi, dedek, sewot, jengkel, itu wujud engkau belum menyembah kepada Gusti Allah. Meskipun engkau ngaku ahli tahajud sekalipun, engkau ngaku ahli haji sekalipun ya. Ya, meskipun engkau ahli umroh ya. Sampai pengen disebut Pak Umroh, cek Pak Kades. Allahu Akbar. Ruhaniyahnya ternyata belum menyembah Gusti Allah. Marah, berdedek, sewot, jengkel, jangan sampai lebih dari berapa? 3 detik. Angot sampai ungkur-ungkuran ulah ya Bu ya. Tadi siapa ngomong ungkur-ungkuran?
Berarti itu encan nyembah Gusti Allah. Bener enggak? Berarti jamak nu nyembah Allah. Segera minta maaf, Pak, Bu, punten ieu. Bapakna heula kudu minta maaf. Caranya bagaimana? Engkau harus melihat hidup yang menggerakkan istri merengut, ya, yang menggerakkan istri marah. Kalau enggak bisa menemui Allah di situ, tak jamin engkau tidak akan bisa minta maaf terlebih dahulu. Bener enggak? Karena apa? Masih menuduh sing merengut iku makhluk. Masih menuduh makhluk bisa merengut, makhluk bisa marah, makhluk bisa sewot. Padahal sejatinya sing merengutkan siapa? Gusti Allah. Sing nyewotkan siapa? Hatimu harus sadar ke situ. Maksudnya situ loh. Sing dimaksud melihat Allah itu hati kita sadar bahwa sing gerakkan istri merengut Gusti Allah. Berarti lekas-lekaslah dirimu minta maaf. Sudah diamalkan? Sudah diamalkan, Bu? Sudah ya? Ya. Bapaknya pernah minta maaf dulu, pernah? Bapaknya pernah minta maaf dulu? Satu Syawal. Awal uji kumaha. Ya. Gini, Bu. Yang namanya marah, jengkel, berdedek sewot tolong, ini bahaya. Jika diterus-teruskan, dipendam lebih dari 3 hari maksimal, itu berdampak kepada fisik. Kalau nggak percaya buktikan. Engkau terus-terusan marah, pasti darah tinggi. Darah tinggi, jantungnya, mompanya kenceng, lari ke ginjal merusak ginjal, lari ke perut merusak perut, lari ke pankreas menjadi gula, paru-paru menjadi otak menjadi nauzubillah stroke. Nauzubillah ini dalik. Lo ini bener dan percaya buktiin lo. Karena apa? Ruhaniyah ini mencerminkan cerminan dohir, bisa berdampak kepada dohir. Berarti nyimpan dendam itu pang parahna. Jalma lamun menyimpan dendam itu pang parah-parahna penyakit hati. Nek marah itu biasanya belum dendam ya Bu ya. Sewot belum dendam, enek belum dendam. Tapi nek berhari-hari berbulan-bulan namanya jadi dendam. Dendam itu paling puncak ya. Dendam paling puncak. Ini harus dibereskan. Cara membereskan gimana? Bertobat kepada Allah, minta maaf kepada yang dendami, disewoti. Mesti ayak masalah nak, mesti ayak memicu nak, gitu Lin. Baru itu aing pernah nyerobot tanah ya, pernah diserobot tanah nak dan sebagainya, dendam dan sebagainya. Masalah tak kudu bereskeun. Lamun tak gitu dibawa paeh, enggak siksa kubur berjalan ke neraka berjalan. Ya, enggak usah nunggu ke tiai nak geus tersiksa terus. Erek lewat depan imahna ngelengos. Lamun tak desa kumaha? Ya enggak? Loh ini bener. Allah itu Malik Yaumiddin ya, Malik Yaumiddin ya. Bereskan. Ulah dianggap sepele ya. Karena jenengan mendapat peringatan. Pak Manten, kami didatangkan oleh Allah itu apa? Sebagai pemberi peringatan saking sayangnya Gusti Allah. Lamun Allah hayang daek dijor kelawar Bu. Sing dendam terus dendam, sing musyrik terus musyrik, sing pang aing terus pang aing. Wis pokoknya kemurungsung wae. Enggak ada tatmainul qulub, tidak ada ketenangan hati. Sing hayang sugih ngamal kena hayang sugih wae. Hayang tetapah hayang naon wae lah ya. Karena apa? Tidak ada pemberi peringatan. Coba kalau Pak Manten enggak ada pemberi peringatan, jadi apa Pak Manten ya? Jadi dukun. Masya Allah. Sigana geus jadi dukun terkenal. Dukun terkenal. Berarti kembali Bu, nafsu paru-paru jika engkau mengaku menyembah ruhaniyahmu, menyembah kepada Allah, cirinya jika engkau marah lekas-lekas kembali kepada Gusti Allah. Bapaknya ya cepat menyadari, ibunya ya cepat menyadari. Bapaknya menyadari sehingga istri menolak bikin kopi Gusti Allah.
Ibunya juga gitu. Sing marah-marah iku ya Gusti Allah. Enak ya Bu nggih? Saling maafkan. Tapi ibunya juga jangan jahat. Bapak nanggus daek minta maaf, ibu nak diengke Ini mantak nyiksa deui nggih. Ya, mantak nyiksa deui. Ikhlas kudu langsung maafkan, langsung dibukakan pintu ikhlas ku Allah. Karena apa? Rohaniyah kita sudah melihat Gusti Allah. Berarti nyembah kepada Allah intinya adalah rohaniyah selalu menyawang hidup yang menggerakkan hidup kita dan semua alam semesta. Kedua, nafsu apa Bu? Nafsu paru-paru kan yang pertama tadi ya. Yang kedua nafsu perut. Nek nafsu perut kaitannya apa? Sahwatud dunia, hubud dunia, cinta terhadap dunia. Nek cinta dunia itu apapun dilakukan Bu. Ya, hayang sugih, ngebleng 3 po. Hayang jadi lurah, 3 penting puasa, ama jadi kunci ya. Ke lamun jadi kunci ngajak calona datang ke pasarean buat radil. Terus engke lamun geus sholawatan, geus tawasulan, muntangan, aya tuh jin didatangkan ku Allah, ngakuna eta. Dikasihkan fotona ya. Akhirnya ngerasana indangna asup. Ya, calonna eta ketabrak brek. Ya. Itu aya bener ini loh. Bener ini fakta. Jadi tenan. Kenapa? Allah Maha Rahman Rahim untuk menguji umatnya. Padahal ini jalma ngakunya bertauhid Bu. Betul. Fakta ya. Dan ini bukan di Sadahayu, di jauh sana ya. Jepang. Nek di Sadahayu mas saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Mungkin enggak ya. Ya. Betul ini Bu ya. Masya Allah ya. Saking apa? Nafsu perut menghalalkan semua. Nafsu perut itu apa? Minan nisa apa? Wanita. Kalau wanita bagi laki-laki, laki-laki bagi wanita. Wabanin ya. Banin apa? Keturunan. Ya, siapa yang enggak resep keturunan? Resep nggih Bu nggih. Tetapi tolong, pepejeh jangan sampai memandang anak kita ini mentok kepada anaknya makhluk. Rohaniyah setiap memandang anak harus menyadari hidupnya Gusti Allah. Karena apa? Kalau kita cinta berlebih terhadap anak, bahayanya apa? Bisa jadi Allah memberikan ujian. Karena apa? Untuk mengingatkan rohaniyah kita, Pak. Tapi karena kita udah ingat, ya nggak perlu dikasih ujian ya kan? Karena dianggap sudah lulus. Ke istri juga sama. Ya. Maka kenapa anak sakit ya? Anak rewel itu Allah itu menguji kita, ya. Mengingatkan kita kembali kepada Gusti Allah. Terus yang kedua, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, harta benda, ya. Pakaya ya. Itu semua jangan engkau cintai. Kembalikan kepada Gusti Allah. Maka punten ngaji di dia kudu siap beak. Kudu siap beak. Lain beak hartana ente ulah khawatir ya. Siap beak hartana dina hate, siap beak ilmu nak dina hate. Enggak boleh ngaku-ngaku ilmu ya. Mengaku punya ilmu itu enggak boleh ya Bu ya. Kudu beak. Pokoknya ngaji di dieu teh kudu beak, kudu kiamat cek Pak manten teh kudu kiamat. Jabatanna kiamat. Ulah khawatir tetap jadi kades tetap jadi kain tetap ya. Cuma dina hate jabatan nangges kiamat. Sejatinya sang maliki, sang raja itu Gusti Allah. Kita itu hanya digerakkan. Itu terus Pak. Sadari terus ke situ. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Jadi kadus ya ora bakal petentang-petenteng Pak nggih. Dari Pak Kaim jadi semuanya saja ya. Itu semua apa? Karena di dalam hati kita sudah pakayakna, nafsu perutnya sudah terkendali. Yang ketiga apa? Nafsu perut termasuk apa? Dirinya melakukan amalan-amalan bahaya. Ya. Tolong jangan melakukan amalan-amalan hanya karena untuk kepentingan dunia. Ingat bahwa yang namanya nek zaman dulu Pak manten yang ilmu secara hitam Pak. Hitam itu artinya amalan-amalannya itu tidak ada di Al-Quran dan hadis ya.
tidak ada di Islam. Ya. Entah puasa ngebleng, entah tetapa, entah naon baik, entah kudu korban pencit ayam dan sebagainya. Tetapi intinya sama. Yang datang itu yang didatangkan oleh Allah adalah jin. Ya, jin. Yang namanya jin pasti ada perjanjian. Kalau ada perjanjian pasti minta tumbal. Jangan salah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dengan jelas kami mengatakan tolong punten jika engkau mengaku kembali atau menyembah kepada Allah sing temenan, tolong ibadahmu tolong banget. Jangan karena ada tendensi selain Allah. Titik. Tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa. Karena apa, Bu? Jika engkau ibadahmu masih karena pakaian, ya, kesaktian, hayang naon boga ilmu ya, bisa nyiduan jalma, neangan jadi punduh dan sebagainya ya, penglarisan dan sebagainya. Tapi itu semua apa? Nantinya yang datangkan oleh Allah apa? Jin juga sama. Jin khorin pendamping sama. Itu nanti pasti akan minta tumbal. Bisa diterima nggih Bu nggih? Ya. Selanjutnya yang ketiga, nafsu apa Bu? Nafsu otak. Terus kemudian nafsu roh. Bentar, tak istirahat dulu ya. Mangga Bu, ngewedang Bu.